Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan gambar exploded assembly ya. Jadi kalau kalian menggambar gambar assembly yang harus dirangkai, itu diharapkan ada gambar explodednya ya, atau gambar ledakannya. Nah, kenapa dibutuhkan gambar exploded ini? Nah, gambar exploded ini membantu operator ini untuk memahami cara kerja dan juga perakitan suatu assembly. Nah, kalau misalnya kalian menggambar suatu desain ya, yang terdiri mungkin dari 2 atau lebih komponen, yaitu kalau misalnya harus di assembly harus ada explodednya ya, supaya nanti ketika merangkai suatu komponen itu akan lebih jelas. Nah, di gambar exploded ini, karena di sini saya contohkan, di sini ada 14 item ya, dengan jumlahnya nanti disesuaikan dengan di sini ada nama-namanya ya. Biasanya di suatu produk itu terdiri dari benda yang 3 dimensi ya, isometrik dan seterusnya. Lembar kedua biasanya exploded seperti ini. Baru lembar berikutnya adalah gambar detail per bagian. Contoh kolom nanti ada gambar detailnya, berapa ukurannya, ini lubangnya berapa dan seterusnya. Nah, di gambar exploded ini wajib juga dicantumkan namanya komponen ya. Nah, di sini ada listnya. Nah, itu harus ada supaya paham kolom 1 ya. 1 itu kolom. Nah, ini. Nah, kolom itu mungkin sebagai basisnya ya. Atau 2 base ini sebagai basis bisa ya. Dan seterusnya sampai di item yang ke-14 itu harus jelas di sini. Karena apa? Karena nanti ketika operator membuat suatu produk itu atau merangkai produk itu, ya ini sudah jelas ya bahwa ini bagian 4 itu harus dipasang di nomor 3, kemudian dipasang di base-nya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk namanya exploded ya, fungsi dari explodednya. Nah, kemudian dalam penggambaran exploded ini saya ambil arbor page explode ya. Ini menggunakan inventor. Nah, di sini ada garis-garis assembly-nya. Nah, seperti ini. Nah, garis assembly ini itu harus jelas. Karena exploded ini tidak sembarangan kemudian bagian 5 kita tempatkan di bagian sini, tidak. Tapi mengikuti arah bagaimana sih pemasangan komponen 5 ini ke base 1. Ya, jadi harus ada jalur explode-nya, jalur rangkaiannya. Sehingga nanti jelas ya. Ya, operator bagian 10 ini dipasang di mana? Bagian sini ini ada jalurnya. Sehingga tidak terbalik. Ya. Juga yang terbalik pasang seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu ya. Jadi sangat penting ini ya gambar exploded ini, apalagi untuk gambar-gambar yang punya komponen banyak sekali ya. Kalau 14 mungkin ya. Kalau misalnya nanti ada 30 komponen yang kecil-kecil harus dirangkai, itu perlu sekali gambar exploded. Nah, gambar exploded ini biasanya di gambar ya, itu kalau di inventor itu dipresentasi ya. Kita presentasikan dulu, kita letakkan dulu ya, kita tarik ya, IPN-nya biasanya file IPN-nya kita tarik seperti ini, kita atur supaya nanti jadi exploded seperti ini. Baru kita ambil dari view ya, view base-nya kita ambil yang IPN. Nah, perlu diperhatikan juga untuk exploded ini tidak boleh gabung antara satu komponen dengan komponen lain. Untuk komponen 8 ini nggak boleh ini nanti gabung ke sini ya. Ini harus misah. Nah, terlihat terpisah. Nah, setiap komponen ini terlihat terpisah ya. Walaupun di sini mungkin rumit, ini harus terpisah. Nah, ya. Nah, ini harus terpisah.
Karena nanti ini untuk menunjukkan per itemnya itu harus jelas, ya. Nah, ini contoh gambar ekspornya mungkin sederhana dari Arbor S, ya. Itu sedikit dari apa yang namanya gambar ekspor. Apakah semua gambar harus ada ekspornya? Tidak, ya. Lagi kalau gambar mungkin hanya satu komponen atau dua komponen mungkin yang simple, itu nggak perlu. Jadi gambar exploiter ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya itu rumit dan butuh gambar untuk rakitannya atau gambar bahasanya ledakannya seperti apa, itu harus dicantumkan, ya. Jadi supaya gambar itu komplit mudah dibaca oleh operator, ya. Mungkin itu dari saya terkait gambar apa sih gambar exploded itu. Contohnya seperti ini. Dan ketika kalian nanti ada ini simbol balon, ya. Nah, kalau ada nomor-nomor seperti ini wajib ada part listnya, ya. Part listnya bebas ditempatkan di sini boleh, di atas etiket juga boleh, ya. Tergantung dari daerah kalian. Yang penting apa? Penempatan part listnya ini, kalau misalnya di sini kan nggak cukup, ya. Nah, kita cari tempat sehingga area kerja gambar ini itu terlihat estetis, tidak ada bagian yang jomplang kosong, ya. Nah, jadi kalau lihat seperti ini, ya, tasnya itu diletakkan di sini. Nah, seperti itu, ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.